Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai tentang update pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga. Apakah besok pada tanggal 21 Juli tahun 2023 sudah ada tanda-tanda pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga akan cair di daerah Jawa? Karena ada kabar yang menginformasikan bahwa bantuan PKH di tahap yang ketiga akan cair di Pulau Jawa pada besok tanggal 21 Juli tahun 2023. Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sampai itu patut Anda ketahui bahwasanya ada kabar yang menginformasikan bahwa bantuan PKH di tahap yang ketiga sudah mulai cair di daerah Jawa sampai itu. Apakah besok tanggal 21 Juli tahun 2023 memang akan ada pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga khusus di daerah Jawa? Nah, ini jawabannya langsung dari pendamping PKH sahabat YouTube. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya bantuan PKH dicairkan 1 tahun itu sebanyak 4 kali tahap pencairan. Untuk tahap 1 dicairkan pada bulan Januari, Februari, Maret. Tahap 2 April, Mei, Juni, tahap 3 Juli, Agustus, September, tahap 4 Oktober, November, dan Desember. Nah, kali ini pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga masuk dalam bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, di sini sahabat YouTube, pada tanggal 21 Juli tahun 2023 merupakan minggu yang ketiga pada bulan Juli ini. Apakah memang benar bantuan PKH di tahap yang ketiga akan mulai tercairkan di daerah Jawa pada besok tanggal 21 Juli tahun 2023? Karena sudah ada kabar yang beredar bahwa bantuan tersebut akan segera tercairkan. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya ada 9 proses pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga yang saat ini diproses di Kementerian Sosial, yakni dari pengecekan data di Pusdatin harus sinkron antara data DTKS, kemudian data Dukcapil, dan juga data Onspan harus sinkron semuanya sahabat YouTube. Nah, jika di situ memang sudah dilakukan dan ternyata sudah berhasil cek rekening, maka nantinya akan timbul keterangan SPM. Jadi di situ ada yang berhasil cek rekening dan juga ada yang gagal cek rekening. Kemudian ada lagi yang namanya SPM, kemudian SP2D, dan kemudian yang terakhir adalah top up. Artinya bantuan tersebut sudah dimasukkan ke KKS para KPM dan juga ditransfer ke PT Pos sahabat YouTube. Nah, di sini apakah benar pada besok tanggal 21 Juli tahun 2023 sudah ada tanda-tanda akan cair di Pulau Jawa? Nah, kami sebagai para pendamping bisa memastikan karena hingga saat ini belum ada kabar SP2D yang diturunkan dari Kementerian Sosial, maka kami bisa memastikan bahwa bantuan PKH di tahap yang ketiga untuk besok tanggal 21 Juli belum ada pencairan di Pulau Jawa maupun di pulau-pulau yang lainnya, baik itu di Papua, NTT, NTB, Madura, Sulawesi, Kalimantan maupun Sumatera selain Sumatera Selatan sahabat YouTube.
karena yang hingga saat ini masih rampung proses pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga untuk pencairan melalui Bank Himbara maupun melalui PT Pos adalah masih di Provinsi Sumatera Selatan saja, sahabat YouTube. Jadi jika Anda sering mendengar pencairan tersebut masih di kawasan Sumatera Selatan, ya memang itu adanya atau memang itu kenyataannya bahwa bantuan PKH di tahap yang ketiga masih dicairkan di Provinsi Sumatera Selatan, sahabat YouTube. Jadi bisa dimengerti ya bahwasanya besok pada tanggal 21 Juli tahun 2023 belum ada info pencairan bantuan PKH akan dicairkan di pulau-pulau baik itu Jawa, Bali, kemudian Papua, Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau lainnya, sahabat YouTube. Jadi mohon bersabar karena memang ini masih diproses di Kementerian Sosial. Jadi untuk itu masih banyak sekali proses pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga. Yang terpenting adalah Anda harus terus berkoordinasi dengan pendamping PKH-nya, jalin hubungan dengan baik, komunikasi dengan baik. Nanti jika ada info pencairan bantuan PKH, maka nantinya Anda akan diberitahu oleh pendamping PKH-nya dan langsung Anda cek di ATM terdekatnya masing-masing. Jadi bila belum ada informasi resmi dari pendampingnya, maka jangan terburu-buru untuk ngecek di mesin ATM karena itu membuang-buang waktu, tenaga, dan juga bisa terkena potongan, sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, di sini perlu Anda ketahui bahwasannya di setiap bulannya mulai tanggal 15 hingga tanggal 30 di setiap bulannya baik itu Juli, Agustus hingga September akan ada yang namanya verifikasi kelayakan BNBA yang di situ nantinya akan diketahui KPM ini masih layak mendapatkan bantuan ataukah tidak, yang mana verifikasi tersebut dilakukan oleh pihak desa atau pihak kelurahan yang nantinya akan disetorkan pada tanggal 30 di setiap bulannya, dan di situ nantinya akan ditandatangani oleh kepala daerah baik wali kota maupun bupati, dan setelah ditandatangani maka akan dikirimkan ke Kementerian Sosial dan Kementerian Sosial akan mengecek melalui Pusdatin bahwa orang-orang ini sudah tidak layak menerima bantuan, maka di pencairan berikutnya akan dicoret dan tidak menerima bantuan lagi, sahabat itu. Jadi mohon bagi KPM yang sekiranya sebelumnya itu cair, kok sekarang tidak cair, mungkin ada alasan tertentu yang menjadikan Anda keluar dari kepesertaan PKH maupun BPNT. Bisa jadi itu usulan dari tetangga, kemudian usulan dari pihak-pihak yang lainnya yang mengusulkan bahwa Anda itu sudah mampu misalkan, atau keluarganya ada yang diangkat menjadi PNS, TNI Polri, atau sudah pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya, sahabat YouTube. Nah, itu ya sahabat YouTube terkait informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.